Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Purnama Bestari. Saya adalah dosen dari Prodi S1 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan ini, saya akan mengajar salah satu mata kuliah di prodi kami yang merupakan mata kuliah inti prodi, yaitu genetika, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang muncul pada semester ini, yaitu semester genap pada semester 4. Untuk deskripsi mata kuliah genetika yang dibelajarkan pada semester ini, itu secara umum membahas mengenai genetika konvensional, di mana di dalamnya itu mempelajari mengenai bagaimana pewarisan sifat dari indukan ke anakan, kemudian hukum-hukum pewarisan sifat yang mempengaruhi, seperti misalnya hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kemudian juga membahas mengenai genetika modern, salah satunya itu adalah rekayasa genetika. Adapun untuk pokok bahasannya sendiri dalam genetika itu membahas mengenai variasi gen dan kromosom, kemudian membahas mengenai hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, serta pembelahan meiosis. Kemudian membahas juga mengenai interaksi gen dan juga penyimpangan semu hukum Mendel. Kemudian membahas juga mengenai alel ganda, gen ganda, serta gen letal. Kemudian membahas juga terkait dengan penentuan kelamin, kemudian gen terpaut kelamin, sifat dipengaruhi oleh jenis kelamin, sifat terbatas kelamin, serta penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh kromosom seks. Selain itu juga akan mempelajari mengenai probabilitas dan hukum Hardy-Weinberg, kemudian keterpautan serta pindah silang, kemudian pemetaan kromosom, mutasi, dan terakhir itu mempelajari mengenai rekayasa genetika yang merupakan topik pembelajaran yang akan dibelajarkan pada hari ini. Adapun topik yang akan saya belajarkan hari ini kepada mahasiswa, salah satu topik genetika yaitu mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini merupakan topik terakhir dari genetika dalam perkuliahan ini, di mana kemampuan akhir yang diharapkan yaitu dari CPMK-nya sendiri adalah mampu menerapkan pengaplikasian materi genetik kromosomal, metode dalam perbanyakan DNA, materi genetik ekstra kromosomal sebagai vektor dalam rekayasa genetika untuk memperoleh berbagai produk yang bermanfaat bagi manusia. Nah, adapun untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu membandingkan perkembangan rekayasa genetika sebagai genetika modern dengan genetika konvensional, mengaplikasikan prinsip dasar rekayasa genetika dalam pembuatan produk rekayasa genetika, khususnya dalam bidang tumbuhan. Mahasiswa mampu memahami produk rekayasa genetika di sekitarnya. Nah, adapun untuk materi rekayasa genetika yang akan saya belajarkan hari ini kepada mahasiswa, yang pertama, prinsip dasar rekayasa genetika tumbuhan. Kedua, komponen dalam rekayasa genetika tumbuhan. Yang ketiga, tahapan dalam rekayasa genetika tumbuhan. Dan empat, manfaat rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Sistem dan metode perkuliahan yang saya gunakan dalam mempelajarkan rekayasa genetika ini yang pertama, yaitu dari sistem perkuliahan. Di sini berbasis dari student center, di mana perkuliahan berpusat pada mahasiswa. Perkuliahan dengan mengajak mahasiswa berdiskusi dalam diskusi klasikal mengenai prinsip dasar, komponen rekayasa genetika, dan tahapan rekayasa genetika. Kemudian, dengan diskusi kelompok, mengajak mahasiswa mengenal kembali berbagai produk-produk rekayasa genetika yang terdapat dalam web BPOM, kemudian dilakukan presentasi dan terakhir refleksi mengenai pembelajaran. Teknik penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran rekayasa genetika ini ada 3. Yang pertama, penilaian kognitif. Dalam penilaian kognitif ini dilakukan pengukuran pengetahuan dan pemahaman mahasiswa. Contohnya di sini saya akan menggunakan nanti tes tulis dan juga tes lisan. Jadi untuk rekayasa genetika sendiri menjadi salah satu bagian dalam tes sumatif dan juga ada tes formatif nantinya setelah dilakukan pembelajaran mengenai pro kontra dari rekayasa genetika pada manusia. Kemudian yang kedua mengenai penilaian afektif. Di sini saya akan melakukan pengukuran sikap, minat, kemudian juga partisipasi siswa dengan menggunakan metode observasi dan penilaian diri. Dan yang terakhir, penilaian psikomotorik. Di sini mengukur keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan. Contohnya itu nanti akan membuat suatu produk dan juga proyek berupa poster, di mana mahasiswa saya akan minta untuk melakukan studi lapangan mengenai produk-produk rekayasa genetika yang ada di sekitar mereka. Nah, adapun indikator dari keberhasilan dari subtopik dari rekayasa genetika sendiri, yang pertama itu mahasiswa mampu memahami prinsip dasar rekayasa genetika tumbuhan.
Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis komponen apa saja yang terkait dalam rekayasa genetika tumbuhan. Yang ketiga, mampu menganalisis tahapan dari rekayasa genetika tumbuhan. Yang keempat, mampu mengedukasi orang lain mengenai manfaat rekayasa genetika dalam bidang pertanian. Demikianlah pengantar untuk video pembelajaran hari ini. Berikutnya kita mulai dengan proses pembelajaran mengenai salah satu topik dari genetika, yaitu rekayasa genetika. Terima kasih. Tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa dapat diikuti. Oke, silakan duduk. Baik, selamat sore adik-adik semua. Sudah makan siang? Sudah. Makan apa kalian? Geprek. Ada yang lain selain geprek? Ada yang makan tempe mungkin? Nasi tempe? Perkedel? Teh manis? Oke. Jadi kalau kalian sudah belajar genetika ya, belajar genetika di semester ini, bahkan ini kita sudah meluas. Jadi kalian kalau misalnya mengingat buku Mendel kemarin, ada yang masih ingat bagaimana kira-kira caranya makanan-makanan yang kalian makan hari ini? Itu misalnya kayak nasi ya, nasi kan otomatis dari beras. Kemudian kedelai misalnya, itu tempe misalnya, itu otomatis dari kedelai. Berkedel jagung misalnya, itu otomatis bahannya dari jagung. Jadi bagaimana kira-kira setelah kalian belajar genetika, hal itu bisa ada di piring kalian? Setelah belajar buku Mendel kemarin, kira-kira bagaimana produk-produk itu ada di atas meja kalian? Ada yang ingat? Ya, silakan Hani. Dari dua parental yang bagus atau yang bagus. Oh, ada persilangan dari dua parental yang unggul ya, bukan bagus, unggul. Kalau kalian sudah belajar bioteknologi, kalian sudah dapat kan ya? Bagaimana kira-kira juga produk-produk itu ada di atas meja kalian? Oke, terima kasih, benar. Ada lagi yang lain? Oke, satu lagi terkait dengan rekayasa genetika. Ibu rasa kalian di bioteknologi pun sudah memperoleh materi tersebut. Dan kita di hari ini di genetika akan mendalami hal tersebut. Jadi kami harapkan di sini untuk rekayasa genetika tujuannya agar kalian itu mampu mendeskripsikan, kemudian menentukan komponen apa saja sih yang ada di rekayasa genetika. Kemudian kalian mampu menganalisis, karena di sekitar kita banyak sekali produk-produk, mana sih termasuk dalam komponen produk rekayasa genetika, sehingga nanti pada saat kalian menjadi guru, itu kalian mampu mengedukasi siswa kalian, biar gak makan hoax. Misalnya ada video-video rekayasa genetika dibilang seperti ini, kalian bisa memberikan suatu edukasi setelah belajar ini bahwa tidak semua hoax itu benar. Apalagi kalian sudah mengetahui bagaimana step by step pembentukannya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai rekayasa genetika, khususnya pada bidang tumbuhan. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk rekayasa genetika sendiri, apa itu rekayasa genetika? Namun sebelum kalian tahu rekayasa genetika, kira-kira rekayasa apa aja sih yang ada kira-kira yang kalian ketahui? Apa? Apa lagi? Rekayasa perangkat lunak. Apa lagi? Kalau kalian jadi guru, kira-kira nanti rekayasa apa? Jadi kalau dari hal-hal yang sudah kalian sebutkan, rekayasa itu apa kira-kira? Satu keywordnya. Manipulasi atau apa lagi satu? Modifikasi. Kalau kita ngomong rekayasa genetika, apa yang dimodifikasi? Apanya yang dimanipulasi? Jadi itu ya, keyword dari rekayasa genetika itu adalah modifikasi molekul genetik. Karena rekayasa di sini prinsipnya itu modifikasinya. Nah, sekarang apa yang tujuannya? Ya, sifat baru. Nah, ini secara garis besar ya, di eukariotik kita akan belajar mengenai dua, yaitu rekayasa genetika di tumbuhan dan rekayasa genetika di hewan. Kira-kira kenapa itu dibedain? Kenapa tumbuhan dan hewan itu dibedain sih? Karena komponen strukturnya beda, dan beberapa organnya juga berbeda. Yang spesifiknya apa? Apa? Coba angkat tangan satu orang. Ya, silakan.
Gennya berbeda, ada lagi yang berbeda. Ya, silakan yang berbeda. Apa? Sel. Selnya apa? Komponen sel yang berbeda? Dinding Sel. Jadi kalau bariernya berbeda, otomatis mekanisme untuk memasukkan gennya juga akan berbeda. Sehingga tumbuhan dan hewan itu dibedakan. Satu ada dinding sel, yang satu tidak ada. Nah, pernah dengar ini? GMO versus non-GMO. Itu sudah ada singkatannya, GMO. Genetically Modified Organism. Apa kira-kira GMO itu? Ada yang tahu nama lainnya? Belakang tangan. Apa namanya GMO? Saya Bu. Ya silakan. Silakan. GMO itu nama lain dari produk dari rekayasa genetika. Oke, produk rekayasa genetika yang lebih singkat lagi. Oke ya, benar katanya Matthew ya. Organisme transgenik itu yang paling benar. Ya, jadi kadang-kadang kita lebih terkenal untuk transgenik kalau yang oh yang transgenik. Tapi kalau GMO ada yang tahu nggak sih? Mungkin baru dengar hari ini ya GMO. Dan lawan GMO itu adalah non-GMO. Non-GMO itu yang hasil dari apa? Kira-kira yang tahu? Yang tadi dijawab oleh Matthew? Oleh Mani? Ya, silakan. Ya. Jadi non-GMO itu biasanya memang dari fertilization ya atau sperma dan maupun melalui persilangan dari bibit-bibit unggul. Tapi kalau non-GMO itu adalah modifikasi di situ, modifikasi materi genetik melalui bioteknologi. Tapi apakah di sini semua hasil produk bioteknologi itu GMO? Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah semua hasil dari bioteknologi itulah GMO? Gimana contohnya apa? Coba satu orang angkat tangan dulu. Apa? Oke, tapi ada lagi yang lain? Yogurt. Ya, kecap. Tapi kok benar sekali. Jadi transformasi itu banyak. Kalian dari itu pun menjadi agen transformasi nanti. Itu juga di genetika, transformasi genetik. Kalau dia transformasi genetik, apa yang berubah? Sifatnya. Ya, karena gennya berubah, otomatis ada sifat baru yang dihasilkan sesuai dengan tujuan dari rekayasa genetika. Oke, mungkin dari kalian ada yang sudah membaca sedikit materi atau mengingat ya mengenai materi dari rekayasa genetika. Yaitu pembawa gen target yang terdiri dari plasmid, virus, artificial kromosom. Yang selanjutnya ada enzim restriksi endonukleus atau enzim pemotong ikatan DNA dan enzim ligaser atau yang menyambungkan ikatan DNA. Yang selanjutnya ada sel wadah yang umumnya sel bakteri contohnya HIV. Ada apa saja tadi diulang? Satu Gen target. gen target. Yang lain ada yang mungkin menambahkan ya, satu gen target ada yang setuju ada yang nggak setuju. Gen target itu termasuk rekayasa genetika? Setuju. Berikutnya Vektor. vektor itu apa? Analoginya vektor itu seperti apa ya? Kendaraan. Apa? Kendaraan, oke. Kalau misalnya kalian beli paket nih di Tokopedia, gitu. Ada yang mengantarkan berupa kurir Shopee misalnya. Jadi kurir Shopee itulah salah satu vektor yang membawa gen target, yaitu benda yang kalian shopping tadi pagi gitu misalnya ke rumah kalian. Apa lagi? Enzim yang untuk apa namanya rekayasa genetik apa yang terkenal? Ada restriksi, ada enzim, ada yang lain mungkin selain tiga komponen ini? Organisme target. Apa? Oke, benar, ada organisme target juga. Jadi transformasi itu di mana-mana prinsipnya itu pasti mirip. Walaupun secara genetika akan berbeda dari segi metode. Nah, ini ya. Ada karena kita akan berbicara mengenai rekayasa genetika pada tumbuhan, otomatis plant transformation-nya di tumbuhan. Nah, jadi ini, kalian pernah baca Agrobacterium tumefaciens? Nah, ini salah satu metode transformasi pada tumbuhan melibatkan bakteri. Dan ini yang paling murah. Ini paling murah, makanya paling suka dimanfaatkan oleh peneliti, gitu. Karena melibatkan bakteri. Bakteri kan cepat dia kan berduplikasi, kemudian lebih mudah untuk dikembangbiakkan. Nah, berikutnya ini dengan apa ini? Oke, ini dengan virus. Jadi virus karena dia punya mode penginfeksi, otomatis dia juga bisa melakukan pentransfer gen.
Nah, berikutnya ini adalah partikel Bond-Bachmann. Ya, jadi kayak DNA itu dimasukkan ke dalam suatu partikel, kayak misalnya emas. Ya, emas kan mahal ya, jadi ini relatif mahal. Tapi ketika partikel DNA itu dimasukkan ke emas, kemudian nanti ditembak langsung ke dalam sel. Ini ada alatnya khusus, sehingga di sini kita bisa masukkan gen yang kita inginkan ke dalam tumbuhan. Dan terakhir itu adalah electroporation. Ini dengan cara apa kira-kira? Kalau modelnya seperti ini. Apa? Oke, benar, dengan listrik. Jadi listrik itu kan punya kayak muatan ya. Muatan-muatan ini akan membantu DNA masuk ke dalam sel seperti itu. Sehingga nanti dengan 4 metode ini yang biasanya umum dilakukan untuk transformasi genetik pada tumbuhan. Tapi yang paling umum itu ini, Agrobacterium tumefaciens. Kenapa? Nah, ini. Pernah lihat ini gambar ini kira-kira gambar apa? Ini. Kalau dari situ kelihatan lebih jelas. Kira-kira gambar apa nih? Apa? Oke, benar, tumor. Ini tumor pada tumbuhan. Ya, ini tumor pada tumbuhan. Dan kira manusianya bisa tumor ya? Nah, apa sih penyebab tumor ini? Nah, ini yang keroknya. Ya, si Agrobacterium tumefaciens. Ya, jadi ketika kita dulu itu tidak sengaja gitu diteliti bahwa ternyata ada Agrobacterium tumefaciens yang menyebabkan tumor pada tumbuhan. Setelah diteliti lagi, ini ada ini TI plasmid. Nah, setelah kalian lihat susunan TI plasmid ini, kira-kira kok bisa tumor? Kok bisa Agrobacterium tumefaciens itu menyebabkan tumor ya? Ya, silakan alasannya. Kenapa apaan sebelahnya? Dilihat dari struktur TI plasmid itu kan terdapat di DNA region, di mana di DNA region ini sebenarnya dia yang akan menyisipkan gen dari Agrobacterium tumefaciens ini ke gen dari tumbuhan, sehingga setelah disisipkan itu disitu dapat toksin yang membuat sel dapat membelah dan akan membuat pertumbuhan sel yang secara abnormal sehingga menumbuhkan sebuah tumor pada tumbuhan. Oke, terima kasih Alan. Ada yang lain yang mungkin menambahkan atau punya pendapat lain? Ya, silakan ya, Tio. Menurut saya selain tumbuhan tadi karena ada virulence region di TI plasmid. Ya, ada virulence region. Ada yang lain? Oke, jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Alan Hamid ini benar duanya ya. Jadi kalau kalian melihat ada lab border sama reg border, ini TDNA region, ini tadi yang biasanya namanya, kenapa namanya TDNA kira-kira ya? Kenapa namanya T? Apa sih T itu? Apa? Iya, transfer. Ya benar, transfer. Kenapa dia namanya TDNA? Karena dia mudah sekali ditransfer gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau kalian mau kenapa Agrobacterium tumefaciens ini sangat mudah digunakan untuk menginfeksi, ya karena dia punya TDNA region dan secara prinsip ya, dia itu punya virulence region-nya gitu. Jadi kenapa bisa tumor? Ya penjelasannya Alan tadi itu benar. Karena di bagian TDNA ini ada auksin dan juga sitokinin. Ini yang menstimulasi hormon yang secara terus-menerus sehingga proliferasi dari sel itu ya tidak terkontrol ya. Makanya menjadi tumor seperti ini gitu. Jadi ketika ini kita manfaatkan ya, jadi dipotong dengan enzim restriksi, bagian yang menjadi penyebab terjadinya tumor itu kita hilangkan. Kemudian kita ganti pakai DNA yang kita inginkan. Ya, sehingga nanti ya tidak tumor yang dihasilkan, tapi sifat yang kita inginkan gitu. Jadi itulah kenapa kok bisa sih TDNA ini sangat mudah untuk ditransfer, karena dia punya bagian yang memang sangat mudah ditransfer itu DNA. Jadi orang itu ahli itu pintar sekali mungkin ya, sangat bisa mengetahui mengambil peluang ini gitu. Jadi bagian ini tuh dipotong, kemudian diganti oleh DNA target, sehingga DNA targetlah yang ditransfer, bukan lagi bagian-bagian seperti penyebab tumor ini. Gitu. Ada pertanyaan belum sampai di sini? Sudah jelas? Oke. Nah ini ya, enzim restriksi gas ada namanya plasmid rekombinan. Ya ini namanya plasmid rekombinan. Plasmid rekombinan itu yang mana sih? Yang ini namanya plasmid rekombinan. Ketika plasmid murni itu kita modifikasi dengan DNA baru, itu namanya plasmid rekombinan.
rekombinan. Jadi ketika ada TI plasmid yang sudah disisipkan gen yang kita mau, gitu, misalnya gen ketahanan terhadap kekeringan, gen ketahanan terhadap penyakit, kita sudah membuat satu plasmid rekombinan. Karena ada rekombinasi di situ. Ya, jadi nanti plasmid rekombinan yang memang kita sudah ciptakan, gitu. Jadi yang sudah misalnya yang bilang tadi kita mau bikin tanaman tahan terhadap kekeringan, kita buat plasmid rekombinan seperti itu. Jadi nanti di bagian ini ditransfer ya ke dalam tanaman, gitu. Karena yang ditransfer bagian apanya kalian bisa lihat ya, tDNA-nya saja dimasukkan ke dalam tanaman. Jadi modelnya itu adalah transfer gen sehingga nanti bagian tDNA itu mampu dia terinsersi pada genom tanaman dan nanti ikut dia bereplikasi. Kalau genom tanamannya itu mengalami replikasi, gitu. Jadi kalau misalnya sudah bereplikasi dia otomatis kan, ya semuanya akan include gitu. Jadi semakin banyak jumlah kopian DNA yang masuk ke dalam tanaman seperti itu. Kalau dia sudah ada RNA yang memang nih sudah terekspresi dia, itu akan ada RNA-nya seperti itu. Ya, ini ada beberapa contoh-contoh produk rekayasa genetika. Kira-kira dari gambar ini ada yang tahu ini gambar apa? Ya, coba silakan berarti Kalau menurut saya di gambar itu gambar di mana proses rekayasa genetika sehingga tikus yang akan kemampuan menghasilkan cahaya di matanya setelah dilakukan rekayasa genetika memiliki kemampuan forensik atau membenarkan cahaya di bagian matanya. Oke, mungkin yang lain ada kemampuan menerangkan cahaya dan yang lain. Gimana kami ayo kata? Menurut saya dari gambar itu mencit biasa yang kalau di pasaran di kedua itu mencit itu mengeluarkan cahaya fluoresen mengakibatkan warna hijau selayaknya barang-barang glow in the dark pada umumnya. Dan yang ketiga itu matanya menyala dikenakan marker yang diberikan pada bagian Oke, jadi itu yang Anda paham ya. Jadi kalau misalnya dia produk transgenik atau rekayasa genetika, gennya itu biasanya tidak terbayangkan dulu. Jadi kalau secara nyata ada nggak sih tikus yang bisa berpendar dalam tingkat seperti ini? Nggak pernah ya kalian tahu ada tikus yang model seperti ini. Tapi kalau dengan rekayasa genetika kalian bisa mentransfer kayak gen kunang-kunang lah. Padahal itu serangga loh. Tapi dengan tikus yang mamalia yang jauh banget kekerabatan itu bisa terjadi transfer gennya. Jadi tikus pun kalian bisa insersikan gen kunang-kunang sehingga dia bisa terus glow in the dark seperti itu ya. Oke, tugas kalian selanjutnya ya setelah begitu banyak kegiatan contoh-contoh ya, kita juga harus tahu bagaimana keamanan pangan di Indonesia. Apakah sudah ada pangan transgenik yang masuk ke Indonesia dan dia sudah terstandarisasi BPOM? Ini adalah linknya ya. Jadi silakan kalian bisa mengecek sekarang di link berikut ini. Ini apa saja sih tanaman transgenik yang memang sudah beredar di pasaran, tapi kita mungkin tidak tahu ya ternyata bahwa itu adalah salah satu pangan transgenik. Coba silakan kalian browsing di link berikut ini. Kemudian kita akan diskusikan lebih lanjut. Ada yang sudah memilih? Kelompok apa? Ini kelompoknya bukan kelompoknya Bandung belakangnya. Jagung BT. Sama ya? Kalau sama satu aja. Jagung BT. Jagung BC. Berapa kelompok jagung BC? Satu aja. Satu aja. Iya, satunya. Ada kedelai di sini ya? Kita ambil jagung ini ya. Ada jagung, ada kedelai, ada gandum ya. Tebu ada. Tebu. Kita bahas ya. Ada jagung, ada gandum, ada tebu, ada kedelai. Oke. Berikutnya untuk kedelai. Ini kalian paling sering ya makan kedelai pasti. Siapa yang makan presentasi kedelai yang akan membacakan diskusinya? Ya, silakan. Jadi kami menggunakan memang dari bentuk tanaman kedelai, tanaman yang berjalan predikasi kami itu kedelai, kemudian gen yang disebutkannya itu gen PIN2, kemudian asal gennya itu dari gen PIN2 yang berasal dari tanaman, bakteri dan juga virus yang diisolasi. Kemudian Gen PIN2 ini adalah gen yang berasal dari Solanum tuberosum yang tanaman kentang yang menguraikan proteinase inhibitor, sehingga fungsinya itu untuk meningkatkan pertahanan tanaman terhadap predator serangga dengan mengurangi daya cerah dan kualitas nutrisi pada daun. Nah, efek
vektor plasmid yang digunakan itu plasmid transfer DNA agrobakteri digunakan sebagai vektor untuk menginsertkan gen dua ini ke dalam tanaman kedelai. Berikutnya untuk tebu. Ya, silakan. Untuk tanaman tebu yaitu dengan bernama NXY1D, di mana asal gen yang disisipkan itu berasal dari protein Escherichia coli, dan yaitu dengan nama gen BT, di mana promotornya itu dari CAMP 35S dari Cauclover mosaic virus, dan terminatornya itu dari Agrobacterium vivaciens, di mana hasil tanamannya ini akan toleran terhadap kekeringan. Jadi banyak sekarang produk-produk yang mungkin misalnya ada orang yang takut makan apel karena transgenik, padahal dia makan tempe di rumahnya, ya kan? Itu kan juga salah satu yang kontra gitu, karena dia tidak tahu bahwa kedelai pun ada yang transgenik gitu. Jadi di sini tugas kalian nanti sebagai pendidik mampu mengedukasi mengenai hal-hal seperti ini gitu loh. Cek kembali web ini ya, karena ini web yang tidak ada hoaxnya gitu, dari BPOM ini versinya. Oke, untuk yang terakhir, ada yang masih ingat komponen-komponen untuk rekayasa genetika apa saja? Silakan siapa yang bisa mengulang. Mungkin lain dari kelompok sini. Silakan di belakang. Komponen dari rekayasa genetika yang pertama ada DNA target, kemudian ada vektor, kemudian enzim, dan ada metode transformasi, kemudian ada teknik penyaringan dan seleksi, dan metode analisis. Oke, ada yang kurang apa tidak? Ada yang bisa menambahkan lagi satu? Silakan. Organisme sumber dan Oke, organisme sumber ya. Jadi setelah kalian tahu ada komponen itu, kalian bisa mencerna ini transgenik atau bukan. Jika komponen itu tercentang, artinya kemungkinan besar dia memang transgenik. Gitu. Jadi tidak semua, sekali lagi utak-atik, tidak semua produk bioteknologi itu transgenik, gitu ya. Jika komponen itu terpenuhi, kemungkinan besar memang dia transgenik. Mungkin ada lagi yang lain? Pas ya? Untuk tugas sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pertemuan kita sore ini. Silakan ditutup. Ada alasan. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada sore hari ini, kami kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa dapat. Parama Santi. Om Santi 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 Om.